Halo semuanya, bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat yang ada pada materi kelas 9. Nah, bicara mengenai pewarisan sifat, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar anak bebek bersama dengan induknya. Nah, kalau kalian perhatikan, anak bebek itu memiliki bulu yang mirip dengan induknya. Atau mungkin dia memiliki bentuk paruh yang mirip dengan induknya, ya. Nah, kira-kira bagaimana ya bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya atau bentuk paruhnya kok bisa mirip ya dengan induknya? Oke, contoh yang kedua, mungkin anak-anak pernah membandingkan warna kulit ataupun mungkin membandingkan wajahnya dengan orang tua, baik ayah maupun ibu, atau mungkin dengan saudara-saudaranya. Kira-kira wajah kamu lebih mirip siapa ya? Apakah lebih mirip ayah atau ibu, atau mungkin dengan saudaramu? Mengapa terjadi demikian? Sifat-sifat organisme itu terkumpul dalam materi genetik yang disebut dengan gen. Nah, di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, dan tingkah laku itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana ya caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik itu dapat diwariskan? Oke, seorang peneliti yang bernama Gregor Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Jadi Mendel di sini diambil dari nama penelitinya yaitu Gregor Johann Mendel. Berkat penelitian beliaulah, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat dari suatu organisme. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai pola pewarisan sifat atau yang sering disebut hereditas pada makhluk hidup itu disebut dengan ilmu genetika. Karena itu, Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetika. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa beliau atau Gregor Johann Mendel itu meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Ya, kira-kira apa ya alasannya beliau melakukan penelitian pada tumbuhan kacang kapri? Pisum sativum sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, dia dapat menghasilkan banyak keturunan. Kemudian, daur hidupnya pendek. Kemudian mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok, dan Pisum sativum atau kacang kapri itu mudah melakukan penyerbukan. Nah, itulah alasan Mendel memilih tanaman kacang kapri sebagai objek penelitiannya. Nah, adapun langkah awal yang dilakukan oleh Mendel adalah menentukan galur murni. Apa sih galur murni itu? Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri, dia akan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya atau dengan tanaman induknya. Nah, anak-anak belajar mengenai pewarisan sifat, setiap makhluk hidup itu pasti punya beberapa sifat, baik sifat yang tampak maupun sifat yang tidak tampak. Wah, maksudnya gimana tuh sifat yang tampak dan tidak tampak? Nah, sifat yang tampak merupakan sifat fisik yang bisa diamati langsung atau disebut dengan fenotip. Contoh dari sifat yang tampak ini atau fenotip adalah warna bunga, bentuk biji, ataupun tinggi tanaman. Jadi semuanya ini bisa kita amati secara langsung. Nah, sedangkan sifat yang tak tampak itu atau disebut dengan genotip merupakan sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya golongan darah. Golongan darah itu tidak bisa kita lihat penampilan fisiknya secara langsung ya. Oke, kalau kita ingin melihat perbedaan fenotip dan genotip, fenotip itu contohnya bentuk biji dominan bulat. Genotipnya itu biasa disimbolkan dengan huruf. Contohnya di sini ada R besar, R besar. Jadi genotip itu selalu disimbolkan dengan huruf. Nah, supaya tidak bingung, mungkin kalian masih bertanya-tanya tuh homozigot itu apa, heterozigot itu apa. Nah, homozigot itu susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Misalnya tadi RR atau R kecil, di sini R besar, kemudian
M besar, M besar, T kecil, T kecil. Jadi mereka memiliki pasangan alel yang sama. Sedangkan untuk heterozigot, ya, dia memiliki susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Misalnya R besar, R kecil, ya, atau M besar, M kecil, T besar, T kecil. Ya, kalau homo tadi memiliki pasangan alel yang sama, heterozigot dia berbeda. Oke, sekarang hereditas atau pewarisan sifat itu bagaimana ya proses terjadinya? Perhatikan gambar ini. Nah, jadi setiap makhluk hidup termasuk kita itu berasal dari zigot. Zigot itu dari mana? Zigot itu hasil peleburan dari sel sperma dengan sel telur. Ya, sel sperma dari ayah kita dan sel telur dari ibu. Nah, di dalam sel telur dan sel sperma terdapat yang namanya inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Di dalam nukleus dia mengandung kromosom. Kromosom itu adalah kumpulan benang-benang halus yang tersusun atas banyak gen. Ya, karena itu baik gen maupun kromosom itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengendalikan pewarisan sifat. Nah, karena sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen atau kromosom sendiri-sendiri, maka ketika sel telur dan sel sperma melebur, maka zigot yang terbentuk ini akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom baik dari ayah maupun dari ibu. Oke? Karena itulah bagaimana sifat kedua orang tua kita bisa diwariskan kepada kita. Tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai kromosom, di mana di dalamnya terdapat gen, dan untuk posisi atau letak gen pada kromosom itu disebut dengan lokus. Kromosom, seperti yang sudah saya jelaskan, merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi membawa informasi genetik dari induk atau dari orang tua ke keturunannya. Nah, sel tubuh kita atau sel tubuh manusia itu memiliki 46 kromosom. 46 buah kromosom atau 23 pasang. Nah, 23 pasang atau 46 buah kromosom yang ada di sel tubuh kita bisa dibedakan menjadi dua, yaitu autosom atau kromosom tubuh dan seks kromosom atau sering juga disebut dengan gonosom, yaitu kromosom kelamin. Nah, setiap sel di tubuh kita akan memiliki kromosom yang berpasangan, yaitu disebut sebagai pasangan kromosom homolog. Ya, kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid atau 2M. Tapi untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya nggak berpasangan. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah kromosom kelamin. Sedangkan yang ini sampai di sini adalah kromosom tubuh. Kalau kalian perhatikan, mulai dari nomor 1 sampai nomor 22, kromosomnya berpasangan, dan itu merupakan kromosom tubuh, sedangkan yang ini dan ini tidak berpasangan. Itu merupakan kromosom kelamin, bersifat haploid. Kalau dikatakan kromosom tubuh, berarti dia berfungsi untuk menentukan atau mengontrol sifat-sifat tubuh suatu makhluk hidup, tapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh itu disimbolkan dengan huruf A yang berasal dari kata autosom, berarti ya jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah, sehingga sering dituliskan sebagai 22 AA atau 44A. Sedangkan kromosom kelamin berarti dia berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Kromosom atau kromosom kelamin ini berjumlah 1 pasang atau
2 buah. Disimbolkan dengan huruf X dan Y. Untuk laki-laki, gonosomnya terdiri dari kromosom X dan Y, sehingga sering dituliskan untuk laki-laki XY, sedangkan perempuan hanya terdiri dari kromosom X, ya, sehingga ditulis dengan XX. Untuk secara lebih lengkap, rumus kromosom sel-sel tubuh kita yang mengandung autosom dan gonosom bisa kita lihat pada tabel berikut. Oke, sekarang kita mau mundur sedikit dulu nih. Siapa yang masih ingat ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Genetika itu siapa? Oke, namanya Gregor Johann Mendel, di mana beliau menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Nah, penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan nama hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ini akan diterapkan pada proses persilangan yang akan kita bahas selanjutnya. Supaya kamu tidak bingung, kita harus mengenali dulu istilah-istilah berikut ini sebelum masuk ke persilangannya. Nah, jadi gen itu ada gen dominan dan gen resesif. Huruf kapital itu menyatakan gen yang memiliki sifat dominan, ya. Sedangkan huruf kecil menyatakan gen yang memiliki sifat resesif. Kemudian untuk gen dominan yang berada bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang dibawa gen dominanlah yang akan tampak atau yang ngenang. Oke, suatu genotif yang mempunyai pasangan alel yang sama, misalnya A besar atau T kecil merupakan pasangan alel yang homozigot seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan individu yang bergenotif dominan seperti T besar dan A besar disebut homozigot dominan kalau kedua-duanya sama-sama disimbolkan dengan huruf kapital. T besar, A besar. Nah, kalau bergenotif resesif seperti T kecil dan A kecil, berarti dia homozigot tetapi homozigot yang resesif. Bagaimana kalau dia tuliskan seperti T besar, T kecil atau A besar, A kecil? Maka itu merupakan individu yang heterozigot. Hetero artinya berbeda. Di sini ada T dituliskan dengan huruf kapital dipasangkan dengan T huruf kecil. Begitu juga dengan A besar dan A kecil. Nah, istilah-istilah lain dalam persilangan yang harus anak-anak tahu juga yang akan kamu temui dalam persilangan. Yang pertama ada parental yang disingkat dengan huruf P atau dilambangkan dengan huruf P. Itu merupakan parental atau orang tua, ya. Induk atau orang tua, sedangkan gamet itu disimbolkan dengan huruf G mendeskripsikan sel kelamin. Kemudian filial atau F merupakan keturunan atau anakan, sedangkan genotip itu merupakan susunan gen penyusun sifat, sedangkan fenotip tadi sifat yang tampak. Nah, cara penentuan gamet ada dua. Kalau kita ingin menentukan jumlah gamet, maka ada rumus yang bisa kita gunakan yaitu 2 pangkat N, di mana N merupakan alel heterozigot yang terdiri dari 1 gen dominan dan 1 gen resesif. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan sebagainya. Contoh penentuan jumlah gametnya bagaimana? Misalnya A besar, A kecil, kita masukkan rumusnya tadi 2 pangkat N sama dengan 2 di pangkat 1 sama dengan 2. N mengapa bernilai 1 di sini? Karena hanya memiliki 1 alel heterozigot, yaitu A. Bagaimana kalau misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil? Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2, karena terdiri dari A dan B. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua, penentuan jenis gamet. Contoh penentuan jenis gamet, misalnya AA, gamet yang terdiri dari A besar dan A kecil. Kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil,
Gametnya terdiri dari apa saja? Nah, kita buat persilangan. Kita tuliskan dulu di sini A besar. A besar itu disilangkan dengan B besar, dan B kecil. Hasilnya A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Kemudian A kecil juga sama, disilangkan dengan B besar dan B kecil. Hasilnya A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Untuk contoh soal persilangan, silahkan menyimak video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.